Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini adalah pertemuan kelima kita di mata kuliah logika fuzzy ya. Jadi, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu operator dasar pada fuzzy. Jadi, kita akan membahas apa aja operator-operator yang ada pada logika fuzzy ya. Nah, ini yang pertama itu adalah operator dari himpunan klasik ya, yang mendasari himpunan fuzzy. Jadi teori himpunan klasik dikembangkan pada abad 19 oleh George Cantor yang menjelaskan bagaimana himpunan dapat berinteraksi. Nah, ini adalah interaksi antar himpunan. Ada komplement atau node ya, lalu complement atau penangguhan, union atau penggabungan, dan intersection itu adalah irisan. Nah, jadi intersection ini adalah irisan ya. Jadi kalau di logika ini simbolnya N ya. Kalau union ini simbolnya OR atau penggabungan ya. Pada dasarnya ada dua model operator fuzzy, yaitu operator dasar yang dikemukakan oleh Prof. Zade dan operator-operator alternatif yang dikembangkan menggunakan konsep transformasi tertentu. Nah, kita akan membahas operator-operator pada fuzzy yang dikembangkan oleh Prof. Zade ini ya. Seperti halnya himpunan konvensional, ada beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus untuk mengkombinasi dan memodifikasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi dua himpunan sering dikenal dengan nama pair strength atau lambda predikat. Ada tiga operator pada yang diciptakan oleh Prof. Zade ya. Yang pertama operator N. Jadi operator N ini sebenarnya sama dengan intersection ya, atau irisan. Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi ya, intersection pada himpunan alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator N diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan minimum. Ingat ya, kalau operatornya N, nilai keanggotaan itu yang dipakai minimum antar elemen pada himpunan yang bersangkutan. Jadi mu A NB, maka nilai terendah atau min dari mu AX dan mu BY. Jadi yang terendah dari sinilah yang akan menjadi nilai si operator X. Lalu ada contohnya ya, misalkan nilai keanggotaan IPK 3,75 dan himpunan prestasinya itu adalah 0,8 untuk himpunan berprestasi di IPK 0,375 dan nilainya itu 0,8 dan nilai keanggotaan ketua BEM itu pada himpunan jabatan di BEM adalah 0,7, maka mu jabatan ketua BEM adalah 0,7, maka alfa predikat untuk prestasi dan jabatan adalah berikut. Nah, ini adalah prestasi dengan operator N ya. Jadi prestasi itu nilainya 0,8 dan jabatan itu nilainya 0,7, maka dicari yang nilai yang minimum 0,8 dan 0,7 di fungsi min berarti dapat 0,7. Berarti kalau memakai operator N maka nilainya adalah 0,7 ya, bukan 0,8. Lalu operator OR ini berfungsi dengan operasi union ya. Jadi OR ini adalah union atau penggabungan. Operator ini berfungsi berhubungan dengan operasi union pada himpunan alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operasi OR. Diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen. Nah, ini adalah kebalikan dari N tadi ya. Kalau N tadi terendah, kalau OR ini berarti dia tertinggi atau nilai max ya. Jadi mu A OR B sama dengan max mu AX
mu bx ya. Jadi yang tertinggi dari nilai mu a dan b inilah yang akan menjadi nilai dari mu a or b dengan operator b, dengan operator OR ya. Nah ini contoh, misalkan nilai keanggotaan 3,75 seperti tadi ya, 0,375 pada himpunan mahasiswa berprestasi 0,8 untuk IPK 0,375, dan nilai keanggotaan ketua BEM pada himpunan jabatan di BEM 0,7, maka tambah predikat berprestasi dan jabatan ya, atau N adalah dicari nilai tingginya ya, antara 0,8 dan 0,7, maka didapatlah 0,8. Kenapa Pak OR ini kenapa dia yang lebih max dan N itu yang lebih min ya, atau yang rendah itu N dan OR itu yang tinggi? Karena kalau kita lihat lagi di sini ya, operator N itu kan kalau kita belajar logika boolean, N itu kan adalah kondisi di mana kedua keadaan itu harus benar ya. Jadi di sini ada, misalnya ada A dan B, kedua-duanya harus ada gitu ya. Makanya di sinilah irisan tadi. Makanya hasilnya sedikit karena dia kondisi A dan B ini harus benar. Makanya dia pasti sedikit dia nilainya. Nah kalau union kenapa dia nilainya max? Karena dia penggabungan ya. Salah satu aja nilainya benar maka dia hasilnya benar. Maka itu union atau OR ini dia nilainya tinggi karena dia banyak ya, dan N ini nilainya rendah karena dia hanya sedikit, pasti sedikit jadinya karena kedua kondisi itu harus benar, seperti itu. Nah itu tadi operator N dan OR. Kalau OR itu dia max, kalau N dia min. Nah ini operator not ya, atau kebalikan atau negasi ya. Operator ini berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan alfabetika sebagai hasil operasi. Dengan operator not diperoleh dengan meramangkan nilai keanggotaan elemen. Jadi rumusnya adalah mu AX sama dengan 1 dikurang mu AX. Nah contohnya tadi ya, contohnya mahasiswa berprestasi tadi ya, dengan nilai yang sama untuk berprestasi itu 0,8, maka kalau dinegasikan atau tidak berprestasi itu berarti 1 dikurang 0,8, jadi hasilnya adalah 0,2. Jadi dia adalah pengurangan dari nilai aslinya ya, kalau negasi pengurangan 1. Jadi nilai fuzzy itu hanya berkisar antar 0 sampai 1 ya. Jadi kalau hitungan kalian lebih dari 1 atau bahkan minus, coba dilihat lagi perhitungannya, mana tahu salah gitu ya. Nah di pertemuan kemarin di tugas yang saya berikan ada yang nilainya minus, ada bahkan ada yang lebih dari 1. Nah itu berarti salah memilih rumus. Nah itu sangat fatal sekali ya. Lalu kita masuk ke fungsi implikasi ya. Jadi fungsi implikasi ini adalah seperti sebuah rule ya. Jadi fungsi implikasi itu seperti ini bentuknya: if x is a then y is b gitu ya, dengan x dan y adalah skalar dan a dan b adalah himpunan fuzzy. Proposisi yang mengikuti if disebut dengan antecedent. Yang mengikuti if ini di sini berarti ada a ya, berarti a si antecedent ataupun objeknya lah. Lalu sedangkan proposisi mengikuti dan adalah sebagai konsekuen. Berarti yang konsekuen adalah yang mengikuti dan ini adalah b. Berarti b adalah konsekuen hasil dari premis yang ada pada a. Ini contohnya, jika x sama dengan a dan y sama dengan b maka c. Ini berarti yang antecedent itu adalah x dan y ya. Antecedennya x dan y dan konsekuennya itu adalah c. Contoh dari aturan jika maka ini pada pengendalian suhu ruangan ya.
dengan pengaturan kecepatan kipas angin melalui frekuensi variabel sebagai berikut. Jika suhu panas dan kecepatan sangat lambat, maka sumber frekuensi dinaikkan sangat tinggi agar kecepatan kipas tinggi. Nah, jadi ini adalah fungsi implikasi ya yang ada pada operator dari Zade. Jika suhu panas dan kecepatan ini adalah antecedennya ya, ataupun yang dinyatakan untuk kejadian itu yang dianggap benar ya, lalu maka ini adalah konsekuennya ya, konsekuen dari objek-objek yang di sini. Dikarenakan suhu panas dan kecepatan kipas sangat lambat, maka sumber frekuensi harus dinaikkan sangat tinggi agar kecepatan kipas tinggi sehingga keadaan suhu normal kembali. Oke, ini adalah latihan. Jadi coba kita kerjakan sama-sama. Ya, jika nilai keanggotaan tinggi untuk variabel 1 cm adalah 0,4 dan tinggi mu tinggi atau 100 adalah 0,4 dan nilai keanggotaan kurus untuk variabel 30 kg adalah 0,2 ya, atau mu kurus 32 itu adalah 0,2. Tentukan alfa predikat yang di bawah ini. Jadi diasumsikan ini sudah benar ya, sudah kita buat kurvanya dengan sesuai dengan kurvanya, apakah itu kurva linier atau kurva segitiga trapesium, sudah kita anggap ini adalah nilai yang valid ya, dengan rumus yang benar ya. Jadi kita akan mencari operatornya jika memakai operator AND, OR, atau NOT atau negasi ya. Jadi akan kita cari di Excel aja ya, tinggi dan kurus. Ini tinggi dan kurus. Jadi kalau tinggi itu nilainya tinggi 100 cm ya, tinggi 100 nilainya itu 0,04, lalu kurusnya itu di variabel 32 dengan nilai 0,2. Oke. Nah, jadi akan kita lihat ya, tinggi dan kurus ya, tinggi dan kurus itu berarti memakai operator AND. Lalu tinggi atau kurus itu memakai operasi OR. Lalu tidak tinggi itu NOT ya, tidak. Lalu tidak kurus itu NOT juga. Kita akan cari ya, yang pertama adalah N. Ingat yang N tadi apa? Max atau min? Min ya, min dari mu A dan B. Di sini A-nya itu tinggi, B-nya itu kurus. Lalu kita buat rumusnya itu min dari sini, maka yang dilihat 0,04. Jangan tertipu ya, ini 4 Pak, ini 2 kok, tinggian yang 4 kok, rendahan yang 4 gitu ya. Ini kan ada nolnya lagi, berarti dia nggak sampai 1 ya, 0,04. Ini 0,2 atau biar nggak bingung ini seperti ini ya. Jadi sama-sama 2 angka ya, ini 0,20 dan 0,04. Oke, lalu yang kedua yang OR ya. OR tadi pakai fungsi apa? Max ya, max max dari mu A dan B. Nah, jadi hasilnya 0,20 untuk operator max. Lalu untuk tidak tingginya itu tadi 1 dikurang mu A atau 1 dikurang mu B ya, berarti 1 dikurang sama dengan 1 dikurang dari nilai tidak tinggi. Nah, hasilnya 0,96.
karena bukan 0,4 itu berarti 0,96 kebalikannya ya. Dengan ring atau rentang itu 0 sampai 1 gitu. Lalu yang not kurus berarti sama dengan 1 dikurang kurus, itu 0,8 ya. Oke, mungkin itu ya cara mengerjakannya. Semoga paham ya dengan operator yang ada pada Fuzzy ini. Nantinya akan kita satukan dari mulai membuat grafik sampai operatornya. Oke, mungkin itu dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Saya dengan wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.